Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Anda berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan yaitu tayangan mengenai situs Rowo Bayu yang ada di Banyuwangi. Baiklah para pemirsa Andi Jaya Channel, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Rowo Bayu yang terletak di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Petilasan Rowo Bayu dipercaya masyarakat sebagai tempat semedi Prabu Tawang Alun pasca berselisih dengan adiknya yaitu Wila Brato. Perihal kekuasaan, petilasan yang terdapat di Rowo Bayu hanya berupa batu bulat. Kawasan petilasan ini pernah direnovasi dan ditambah komponen berupa gapura batu raksa yang melindungi batu petilasan tersebut. Petilasan ini juga sering dikunjungi masyarakat Hindu dari berbagai daerah untuk melakukan sejumlah ritual keagamaan. Sedari itu, marilah kita saksikan bersama-sama di sekeliling petilasan ini. Di antaranya ada sungai yang mengalir dua yang mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa. Marilah kita saksikan bersama-sama. Baiklah, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng agar Anda bisa menyaksikan tayangan kami selanjutnya. Baiklah para pemirsa, marilah kita lanjut. Inilah suasana di sekeliling situs tempat persemedian Prabu Tawang Alun yang berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Di sini juga disediakan yaitu tempat parkir dan juga tempat beristirahat. Dan inilah yang dinamakan Rowo Bayu. Inilah bentuk rowo yang berada di sekitar situs. Dan ini kita lanjutkan perjalanan yaitu melihat-lihat suasana. Ini tempat beristirahat. Dan di sini ada dua sumber. Masyarakat mempercayai bahwa sumber ini memiliki keajaiban. Yuk kita lanjut lagi melihat-lihat suasana yang lain. Dan di sini juga disediakan yaitu musola bagi umat muslim yang ingin melakukan sholat. Di sini juga disediakan yaitu musola. Dan di depan musola juga disediakan yaitu tempat beristirahat. Baiklah, marilah kita lihat-lihat suasana yang lain. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng agar Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya.
Dan di sini juga ada pohon kembar. Dan suasananya masih terasa sejuk dan masih terasa udaranya masih alami. Dan inilah tempat persemedian Prabu Tawang Alun. Marilah kita lihat-lihat di sebelah tempat persemedian Prabu Tawang Alun, yaitu ada sumber Kamulyan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, yaitu sumber-sumber yang ini dinamakan sumber panguripan. Dan di sini juga ada sumber Rahayu. Sumber-sumber ini dipercaya oleh masyarakat, yaitu penuh keajaiban. Dan ini Mas Alvin lagi menikmati sejuknya air. Baiklah para pemirsa, mari kita lanjut. Mari kita lihat-lihat yang lain. Ini suasananya para pemirsa sangat bagus dan masih terasa alami udaranya. Marilah kita lihat-lihat suasana yang lain. Di sini terdapat makam Mbah Jenggot. Dan di sini terdapat Candi Puncak Agung Macan Putih. Inilah candinya para pemirsa. Yuk kita lihat-lihat lagi suasana yang lain. Di sini juga terdapat batu yang sangat besar. Batu ini dulunya itu letusan dari Gunung Raung. Inilah juru kunci, yaitu lagi menceritakan bahwa batu ini udah ratusan tahun. Dan batu ini biasanya dibuat ritual oleh umat Hindu yang dari berbagai daerah. Baiklah para pemirsa, mari kita lihat suasana yang lain.
Baiklah para pemirsa, mari kita lihat-lihat suasana yang lain. Di sini juga ada yaitu gua, yaitu peninggalan dari Prabu Tawang Alun. Dan di sini juga terdapat yaitu patung Garuda. Patung Garuda ini yaitu terbuat dari batu. Inilah patung Garuda. Patung ini juga masih alami peninggalan Prabu Tawang Alun. Jembar atau Mas Tangkono, Pangeran Betawi tahun 1669. Kekuasaannya meliputi Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Yogyakarta. Namun saudaranya banyak yang iri. Demi keamanan dan kedamaian kerajaannya, Prabu Tawang Alun rela menyerahkan tahtanya. Ya. Situs ini diyakini sebagai tempat pertapaannya setelah menyerahkan tahta kepada adiknya, namanya Mas Pilobroto. Di mana mari topo ning kene, terus oleh petunjuk disuruh melanjutkan perjalanan ke timur utara. Ya, setelah ketemu Macan Putih, jadi beliau numpak di Macan Putih. Di mana Macan Putih itu berhenti, di sanalah ada sebuah desa namanya Desa Brebutan. Di sana didirikan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Macan Putih. Rajanya Prabu Tawang Alun, raja yang kedua, pada tahun 1668. Nah, jadi kalau di sini ini pertapaannya, setelah dari sini ada Pawisik, ada petunjuk melanjutkan perjalanan ke timur utara. Di sana berdiri sebuah kerajaan namanya Kerajaan Macan Putih. Inilah perjalanan begitu. Ya. Ingin datang di Rawabayu. Di Rawabayu ini banyak sumber-sumber mata air. Ada sumber Kaputren, ada sumber Dewi Gangga, ada sumber Kamulyan, ada sumber Manguripan, ada sumber Rahayu. Sumber-sumber itu tadi yang bertempat, yang berada di Rawabayu. Nah, tapi di antaranya sumber-sumber itu tadi ada salah satunya sumber yang sering diambil airnya itu namanya sumber Kamulyan. Tapi oleh teman-teman, oleh keluarga yang datang di Rawabayu, dalam satu keyakinan, kepercayaan, semua sumber itu diambil sedikit. Tapi airnya tidak mandi, yang mandi Allah. Maka dari itu, semua pemirsa, semua pengunjung yang datang di Rawabayu ini jadi tahu satu-satunya sumber yang ada di Rawabayu. Kok dinamakan Rawabayu? Artinya gimana? Tahu sama? Belum tahu, Pak. Nah, yang dinamakan Rawabayu, Rawa itu tempat yang airnya tidak pernah kering, itu dinamakan rawa. Kalau Bayu itu, rawa ini bertempat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Inilah sejarah cerita dari Rawabayu. Rawabayu banyak peninggalan-peninggalan dari para leluhur kita zaman dahulu. Ya, ada situs pertapanya Prabu Tawang Alun. Di sana ada sebuah pura. Jadi tamu-tamu kalau dari Bali yang mau sembahyang, di sana ada pura namanya Pura Giri Mulya Agung. Sebelahnya pura itu ada sebuah candi namanya Candi Puncak Agung Macan Putih. Dari candi itu jalan terus ke selatan. Di sana ada sebuah batu agung namanya Linggayoni. Maka dari itu para manusia barangkali mau datang di Rawabayu, mau
mendatangi tempat-tempat yang ada boleh itu ya. Yang sebelah timur di candi itu tadi, sebelah timur itu ada sebuah batu Garuda. Sebelah selatan batu Garuda itu ada sebuah gua, namanya Gua Watu Tetes. Boleh pemirsa barangkali datang di Robayu lihat-lihat batu Garuda.